Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Program yang sebenarnya mereka sudah mengikrarkan kembali kebangkitan PKI sejak tahun 81 dengan adanya pulang orang yang bernama Tamhis dari Eropa Timur, dan gerakan itu sebenarnya mulai mencuat ketika ada kasus sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu diinterogasi oleh BINDA. BINDA itu Badan Intelijen Negara yang ada di tingkat DKI. Bayangkan tahun 86 sekretaris DPD Golkar itu ditengarai adalah kader PKI dari Klaten. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Bahwa acara ini boleh dipahami sebagai bisa jadi acara yang terakhir kita hadiri, karena beberapa diorama sudah mulai menghilang. Dan saya minta tidak reaktif, tidak emosional, jangan marah, karena memang proses menghilangkan jejak seperti dalam tahun kemarin kan yang ada gambar Pak Harto ini nggak ada, yang ada Pak Sarwo ini dihilangkan, dan semua tidak ada yang menjelaskan. Makanya hari ini saya sebagai orang yang sebetulnya diundang tidak cukup bisa menjelaskan apa dan bagaimana, tapi kalau nanti di diorama mereka sudah punya target, sudah siap. Nah, maksud saya kepada Pak Namruddin, ini dipahamkan pada kita semua bahwa saya punya pesan yang pertama, maksimalkan rekaman yang sebaik mungkin. Ya, dan jadi Anda ambil view-view yang bagus, boleh kecil, mungkin komentator ini tidak harus saya saja, boleh tanya sih, kan ada yang lebih sepuh, ada, biar kita buat dan sebarkan seluas-luasnya, karena the blend of history sedang terjadi sejak lama. 2004 G30S sudah tanpa PKI, sejak tahun 1998 sudah tidak ada film G30S PKI, itu dihilangkan sejak hari pertama, dan itu berarti sudah dipersiapkan. Nah, saya pikir karena nanti belum kembali, silakan saja gimana-gimananya. Ya nanti kalau mau diharapkan, nanti saya ingin mengajak, jadi semua sekarang minimalkan dulu narsis pribadi. Anda ambil view, mungkin ada bagian-bagian yang nggak sempat foto sekitar 2 menit aja. Jadi bagian-bagian ini Anda ambil, jadi Anda betul-betul nanti bisa orang yang melihat di berbagai YouTube itu melihat punya variasi besar. Mungkin ada sambil ngobrol, kamu ibu pernah dengar cerita dari neneknya, cerita dari kakeknya, jadi masing-masing juga. Jadi kehadiran kita yang seperti ini tidak tersentralisir kepada saya atau kepada Pak Namruddin. Tapi tentu kalau sedang kita nanti berjalan, kita ikuti arahan. Ini petugasnya Bapak ini. Iya, siap. Ya, saya Alfian Haji. Oh iya. Baik, Pak Manulang ya. Jadi intinya tentu beliau lebih menguasai karena beliau rutin. Nah, kita coba ikuti, nanti kita ada di masjid setelah asar ya, setelah masjid, biar kita coba dalami lagi. Dan saya berharap dipahami bahwa hari ini komunisme PKI sedang berkuasa. Ya, ini yang perlu dipahami ya, jangan emosi sana, sabar. Maksud saya ingin mengatakan sebagai orang yang hampir lebih dari 25 tahun di Angkatan Darat, saya narasumber resmi untuk berbagai forum, dari forum biasa, forum rapat, forum rahasia, sampai forum-forum dengan Panglima Trimatra. Dan memang PKI sudah menjadi apa dan bagaimana, satu-satu diorama berhilangan. Pasti petugas nggak berani ngaku, nggak berani mengiyakan, karena dia akan ditegur atasannya. Ya, jadi saya mohon maaf Mas, saya waktu zaman Pak Agus Tabifasorko, saya sering diajak bersama di sini, setelah kemudian Pak Gatot Nurmantio, dan setelah itu kemudian kan pun cenderung dilarang. Saya tidak ingin menyita waktu banyak kepada Pak Namruddin, silakan. Di saatnya buat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya, tahan syahwat narsis pribadi.
Jadi foto-foto pribadi gini-gini nanti dulu. Misalkan view kalau mau ngobrol sama PKI atau mungkin bagian-bagian misalnya, digolongin, oh itu habis dicongkel matanya gitu. Jadi masing-masing punya, ya ada nanti kita akan lihat itu. Maksud saya jangan hanya ini, masing-masing punya aksi pribadi. Jadi kedatangan kita sekarang jumlah sekian orang, berarti sekian video kita akan nanti bisa kita upload ya. Dengan kata kuncinya, haram buat negara ini diisi oleh pemimpin yang anti Tuhan, yang anti Pancasila. Karena kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir begitu, dan buat semua teman-teman, mari kita ikuti arahan dari beliau. Baik, setelah ini ya kita dipandu sama beliau. Setelah kita berkeliling nanti ya kita foto sebentar di Tugu, kita muter lagi, terakhir kita masuk teater. Ya nanti ada komentar film. Oke, ya seperti itu nanti dari Bapaknya. Jadi waktu sholat asarnya kelihatannya akan terpotong. Jangan kita menyemangati diri untuk anti PKI, tapi kita lalu asar ini kan jam 3 kurang 5 menit. Ini kan tinggal 30 menit lagi. Mas, gimana kalau ini kan nontonnya hanya sekitar setengah jam, Pak? Apa nonton dulu apa gimana? Saya ada musola kita. Saya mulai buat semua saya akan mengkabarkan bahwa pemberontakan G30 PKI itu direncanakan tahun 1971. Jadi memang gerakan ini merupakan gerakan kedua. Dengerin aja bisa. Memang 71. Pemberontakan dari G30 SPK tahun 65 itu rencana mereka tahun 71. Iya, artinya agenda mereka ya, makanya jangan didialogin dulu. Saya akan bilang dan saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya gerakan PKI ini semua sudah menjadi program yang sebenarnya mereka sudah mengikrarkan kembali kebangkitan PKI sejak tahun 81 dengan adanya pulang orang yang bernama Tamhis dari Eropa Timur, dan gerakan itu sebenarnya mulai mencuat ketika ada kasus sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu diinterogasi oleh BINDA. BINDA itu Badan Intelijen Negara yang ada di tingkat DKI. Bayangkan tahun 86 sekretaris DPD Golkar itu ditengarai adalah kader PKI dari Klaten. Kemudian diinterogasi oleh BIN dan dia tidak mau ngaku. Akhirnya pihak BINDA memanggil teman dia sesama pemuda rakyat dari Klaten yang pernah aktif bersama dia di tahun 60-an. Ketika dia datang, si orang itu bilang, "Sopo sampean? Aku orang kenal." Teman itu malu kan, merasa sudah berbelas tahun berteman, kok pas ketemu bilang nggak kenal. Akhirnya dia bilang, "Sampean tega, bapak sampean meninggal dunia nggak pulang ke kampung." Lalu air matanya berlinang. Berarti benar dia ada PKI. Jadi sejak tahun 80-an saja, jadi di PKI itu ada yang namanya KKN, kerja di kalangan musuh. Ya, kalau pernah tahu ada orang yang namanya Pak Sudarmono, waktu Sudarmono itu dilantik jadi wapres, itu ayah saya teriak, "Tuh, kok orang merah jadi wapres?" Jadi artinya sebenarnya kalau mau dipahami, proses kebangunan PKI itu sudah dilakukan sejak Kongres yang ke-7 pada tahun 1967 di Blitar Selatan, Kongres yang ke-9 itu dilangsungkan di Sukabumi Selatan tahun 2000, Kongres yang ke-8, ke-9 di Cianjur Selatan, dan ke-10 tanggal 15-17 Agustus di Desa Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Kongres yang ke-11 tahun 2015 di Banyumas. Kongres yang ke-12 tahun 2020 saya belum tahu tempatnya. Tapi yang jelas karena memang orang yang kita tugaskan di dalam dibunuh 2 orang, dan memang Islam ini sebetulnya kita bukan asal ngomong, tapi memang bukan bukti. Soalnya masyarakat itu nggak percayaan. Jadi nunggu Alfian Tanjung mati dulu baru ntar percaya. Kayaknya begitu. Di kita itu secara umum, maaf, di masyarakat kita itu apapun yang kita terangkan orang nggak percaya kalau belum kejadian. Jadi hari ini kita sendiri mengadakan acara kunjungan ini bisa jadi kunjungan kita yang terakhir, karena diorama satu demi satu sudah mulai hilang. Ya, kalau Anda ingat yang tahun lalu itu gambar Sarwo Edi nggak ada,
gambar Nasution nggak ada, patung-patung itu dihilangkan, hilang satu ruangan itu hilang semua. Ya, dan ini pun sebenarnya di tempat-tempat tertentu, pokoknya ada yang terafiliasi dengan Pak Harto itu hilang dan ini dilema buat saya juga mengatakan. Tapi memang kita lihat kalau ada bekas tapaknya hilang itu, nanti kita bisa tanya kepada tour guide-nya kita ya. Jadi sekali lagi acara kita di masjid tetap ada ya. Ada. Nah, jadi bagus saja bulan pertama. Jadi Pak. Baik Pak, ini karena tadi baru masih agak bawah, gimana kalau kita pakai data yang di belakang? Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.